Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, ini akan kita bahas, penerima zakat atau mustahik. Jamaah rahimakumullah. Nah, 8 golongan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Jadi 8 golongan itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat itu hanya diberikan kepada satu, al-fuqara, orang-orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk biaya kehidupannya. Ya. Orang ini punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, mungkin dia tetap punya rumah, entah itu kontrak atau mungkin tinggal sama orang tua dan sebagainya, tetapi penghasilannya itu belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya fakir. Ya, fakir. Kemudian wal masakin, orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak punya penghasilan yang jelas. Bahkan kadang-kadang dia pun tidak punya rumah. Ya, tidak punya rumah, gelandangan. Kalau menurut saya yang paling layak dikasih itu yang tidak minta-minta, yang tidak ngemis-ngemis. Misalnya ibu-ibu yang mencari barang rongsokan itu, mencari barang-barang bekas itu yang biasa dorong-dorong becaknya segala macam, itu bisa dikasih menurut saya. Karena mereka itu memang mencari nafkah, mereka tidak berharap dari minta-minta. Gitu. Tapi kalau yang ngemis-ngemis itu, ya ini pekerjaan mereka yang ngemis-ngemis. Nabi melarang dalam satu hadis yang sahih, ya, jangan kalian minta-minta, kata Nabi SAW. Ya, selama engkau masih berkecukupan. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu berkecukupan? Kata Nabi, engkau punya makanan di pagi dan malam hari itu, maka itu sudah disebut berkecukupan. Nah begitu, jamaah Allah. Jadi miskin, ini orang miskin ini dibawanya fakir. Ya, kalau fakir masih punya penghasilan, miskin tidak punya penghasilan yang jelas. Ya, tidak punya penghasilan yang jelas, bahkan rumah pun tidak punya. Ya, mungkin cuma tinggal di mana gitu ya. Tinggal di rumahnya orang, numpang dan seterusnya kayak gitu. Gelandangan, kalau bahasa kita sekarang namanya gelandangan. Ya, dan di barat itu juga banyak orang seperti itu. Di Amerika Serikat itu banyak orang yang seperti itu. Ya, tidak punya rumah, tunawisma istilahnya, tunawisma. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Para amil yang mengurus zakat. Nah, siapa itu amil? Kalau kita baca dalam seluruh kitab fikih terdahulu, fikih klasik, maupun dalam tafsir para ulama dari berbagai mazhab, tafsir Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, tafsir Zamakhsyari mazhab Hambali, tafsir Al-Qurtubi mazhab Maliki, tafsir Al-Baydawi mazhab Hanafi, kita akan dapati seluruh ulama tafsir dan seluruh fuqaha itu sepakat bahwa amil adalah seorang petugas negara, seorang pejabat negara yang diangkat oleh khalifah, diangkat oleh Amirul Mukminin untuk memungut zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada para mustahik lewat baitul mal milik negara. Itulah amil zakat. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang ada amil zakat? Jawabannya, tidak ada amil zakat sekarang. Inilah pendapat para ulama-ulama muktabar terdahulu. Hanya ulama kontemporer sekarang sebagian berpendapat bahwa lembaga seperti Basnas itu bisa disebut amil karena dia punya negara. Meskipun sebenarnya Basnas itu bukan juga bukan juga betul-betul resmi punya negara ya. Karena faktanya Basnas itu memang hanya dapat semacam SK begitu. Tapi status pegawainya segala macam juga bukan status aparat negara begitu. Dan tetap berbeda antara Basnas dengan amil zakat di masa Rasulullah SAW, di masa Khulafa Rasyidin. Kalau amil zakat itu keliling mereka, Pak. Amil zakat itu keliling ke pasar-pasar, ke kebun-kebun, ke kandang-kandang ternak, ke rumah-rumah orang kaya. Keliling mereka mencatat, mendata, menghitung hartanya, kemudian meminta zakatnya. Kalau tidak dibayar, kalau dia tidak mau bayar, maka panggilkan polisi untuk tangkap orang itu, dihukum. Itu namanya amil zakat. Karena perintah Allah, khudz min amwalihim, ambil harta mereka, ambil. Nah, yang diperintahkan untuk ambil ini siapa? Yang diperintahkan untuk mengambil ini adalah pemimpin, khalifah, Amirul Mukminin. Ya. Sehingga para ulama, kalau merujuk pada penjelasan para ulama-ulama terdahulu, sekarang tidak ada amil. Apalagi kalau cuma lembaga-lembaga swasta, apalagi panitia masjid, itu bukan amil, karena tidak punya kewenangan untuk memaksa orang bayar zakat. Gitu. Amil itu pejabat. Seperti halnya Muaz bin Jabal
ketika diutus menjadi gubernur di Yaman, sekaligus menjadi amil di sana, memungut zakat. Dia gubernur memang, pejabat negara. Ya. Sehingga pada masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak wilayah yang tidak mau bayar zakat. Nabi meninggal dunia, mereka menyatakan kami tidak mau bayar zakat lagi. Nabi sudah meninggal. Waktu itu hanya 3 daerah yang mau bayar zakat, Makkah, Madinah, Taif. Sisanya tidak ada lagi mau bayar zakat. Maka ketika itu Khalifah Abu Bakar mengumumkan, semua daerah yang tidak mau bayar zakat, siapkan pasukan perang, kita perangi mereka. Bunuh semua orang yang tidak mau bayar zakat. Nah itu kayak begitu zakat itu Pak. Bukan sifatnya himbauan-himbauan, karena ini kewajiban. Karena dalam harta kita itu ada haknya orang fakir, orang miskin. Kalau kita tidak kasih mereka, itu ibarat kita mencuri harta mereka. Gitu, ibarat kita mencuri harta mereka. Nah begitu jamaah rahmatullah. Karena itulah saat ini tidak ada amil zakat. Karena amil zakat itu diangkat oleh khalifah. Khalifahnya tidak ada, amil zakatnya tidak ada pula. Lantas bagaimana dengan panitia masjid? Bagaimana dengan lembaga zakat swasta segala macam? Mereka boleh statusnya sebagai wakil. Ya, akadnya wakalah. Muzaki itu mewakilkan kepada panitia masjid atau kepada lembaga zakat swasta untuk membagikan zakatnya kepada orang lain. Namanya wakil, akadnya wakalah. Mewakilkan pada orang lain. Itu hukumnya dalam Islam boleh. Nah, akad wakalah itu hukum asalnya boleh selama yang diwakilkan atau akad wakalahnya itu bukan untuk berbuat maksiat. Nah, itu dibolehkan. Kalau misalnya masjid, ya ambilkan dari saldo kas masjid. Saldo kas masjid itu kan sedekah itu. Itu sedekah. Itu ambilkan gajinya untuk pengurus zakat itu, Pak Imam dan sebagainya yang mengurus zakat membagikan panitianya, itu bayar mereka dengan itu. Kalau mereka tidak mau, ya itu hak mereka. Tapi intinya kalau jangan tanya mau tidak, usah tanya. Pak mau jadi dikasih, nggak usah tanya, langsung kasih saja. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, karena itulah maka orang-orang mukmin atau mereka yang ditugaskan sebagai petugas zakat itu bisa diambilkan dari harta sedekah. Kalau lembaga-lembaga zakat swasta, ya bisa juga diambilkan dari sedekah-sedekah yang masuk dari para donatur-donatur mereka. Ya. Donatur mereka. Jadi jemaah rahimakumullah, begitu yang paling aman. Ya, panitia masjid segala macam jangan dikasih dari zakat, jangan. Kecuali mereka juga fakir miskin, karena masalah. Tapi kalau mereka bukan fakir miskin, jangan mereka dikasih dari situ. Ambilkan mereka dari uang saldo kas masjid. Artinya mereka tetap digaji. Jangan katakan mereka ikhlas, jangan. Katakan mereka betul ikhlas, kita husnuzon mereka itu ikhlas. Tapi tetap mereka gaji mereka, biaya operasional. Ya, biaya operasional dikasih mereka. Ya, dan tidak usah khawatir nanti saldonya berkurang begini, tidak usah khawatir. Ya kan, saldo kas itu masjid insyaallah tidak pernah berkurang. Ya. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Ya, orang yang dilunakkan hatinya dan masuk dalam Islam. Siapa itu muallafati qulubuhum? Kalau ulama kontemporer menyebut semua orang yang baru masuk Islam itu disebut muallaf. Tapi kalau di kitab-kitab fikih klasik terdahulu kita baca, yang disebut muallaf itu hanyalah orang kafir yang masuk Islam dan dia adalah seorang tokoh, seorang pemimpin dari orang-orang kafir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pada masa Nabi ketika orang-orang Makkah masuk Islam, ya, setelah peristiwa Fathu Makkah, ternyata Nabi membayar zakat, membagikan zakat tidak kepada semua orang Makkah yang baru masuk Islam. Tidak semua muallaf Makkah itu dikasih zakat sama Nabi. Yang dikasih zakat sama Nabi hanyalah petinggi-petinggi mereka, tokoh-tokoh mereka seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, panglima perangnya mereka. Abu Sufyan itu yang dikasih zakat sama Nabi SAW. Yang lain yang warga biasa, meskipun yang mualaf juga, itu tidak dikasih zakat sama Nabi. Nah, berdasarkan fakta itulah maka para ulama menyimpulkan berarti ini masuk muallafati qulubuhum ini adalah hanyalah dari kalangan tokoh-tokoh orang kafir yang masuk Islam. Itu mereka dikasih harta zakat. Supaya apa? Supaya mereka dulu hatinya dan mau betul-betul menerima Islam. Karena kalau dia pemimpin kan mungkin agak berat ya. Ya, meskipun memang kalau ulama kontemporer sebagian berpendapat semua mualaf itu berhak dapat. Ya, mau dia pemimpin bukan pemimpin, mau dia tokoh bukan tokoh, tetap dia dikasih zakat juga. Jadi terserah kita mau ikut pendapat yang mana. Kemudian berikutnya yang kelima, wafir riqab. Ya, pada para budak makatib, budak-budak hamba sahaya. Cuma sekarang sudah tidak ada budak, Pak. Dulu ada budak memang. Ya, di masa jahiliyah itu ada budak. Romawi ada perbudakan, Persia ada perbudakan. Maka begitu Islam datang, Nabi SAW dan para sahabat melakukan futuhat, penaklukan di berbagai wilayah. Orang-orang kafir itu kalah perang, diambil hartanya, ghanimah, dan diambil juga budak-budaknya, dibagikan kepada para sahabat. Nanti budak-budak itu akhirnya dimerdekakan oleh para sahabat.
Akhirnya budak itu hilang, sudah tidak ada budak. Kemudian berikutnya yang keenam, wal gharimin, orang yang berutang. Siapa yang dimaksud orang berutang? Orang berutang ini yang dimaksud adalah orang yang berutang karena pelaksanaan hukum syariah. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl, surah Al-Baqarah 178. Hai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kalian memperlakukan kisos pada perkara pembunuhan. Dalam Islam, kalau ada orang membunuh, itu balas dibunuh hukumannya. Ya, ada pelaku pembunuhan, maka pembunuh itu balas dibunuh juga. Nah, kalau keluarga korban memaafkan si pelaku, maka si pelaku hanya wajib bayar diat atau denda. Berapa diatnya? Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih, diatnya, dendanya 1 nyawa dibayar dengan 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta itu 40 ekor diantaranya sedang hamil tua. Itu. Dan jamaah rahmatullah, 100 ekor onta ini bukan cuma ekornya, lengkap sama bodinya. Ya. Nah, jadi orang yang punya utang seperti ini dia tidak mampu bayar dendanya, maka Baitul Mal yang bayarkan. Baitul Mal yang bayarkan. Baitul Mal milik Baitul Mal itu semacam Kementerian Keuangan kalau dalam Islam. Baitul Mal itu dia yang bayarkan dulu. Nah, dia dianggap ngutang sama Baitul Mal. Ketika nanti ada zakat, dia dikasih zakat itu untuk lunasi utangnya. Itu. Termasuk juga seorang yang punya utang karena persoalan-persoalan pribadi. Ya, misal nipu orang lain, terus dia harus ganti rugi segala macam. Ya, dan seterusnya. Atau mungkin dulu pernah dia terlilit utang, ya, dan seterusnya, dan dia kemudian harus lunasi. Nah, ini orang-orang seperti ini juga berhak mendapatkan zakat. Yang dengan zakat itu dia pakai lunasi utang. Nah, jangan sampai dikasih zakat bukan lunasi utang, pergi jalan-jalan di mall. Itu nggak boleh begitu ya. Anda itu dikasih zakat itu lunasi utang. Ini dikasih zakat pakai jalan-jalan di mall. Jadi gharimin, orang yang berutang. Cuma memang sekarang ini utang itu sudah jadi gaya hidup, Pak. Ya, jadi gaya hidupnya orang itu sekarang utang itu. Orang kaya juga banyak berutang. Pengusaha-pengusaha juga banyak berutang karena sudah jadi gaya hidup mereka. Padahal Islam justru mengajarkan kita untuk banyak berdoa pada Allah untuk berlindung dari utang. Kita minta pada Allah. Nabi mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, ya, nafsul mu'min mu'allaqah fis sama', nyawanya orang mukmin bergantung di langit kalau dia masih punya utang. Ya, bahkan seorang syuhada, kata Nabi, orang mati syahid itu ditangguhkan dia masuk surga sampai utangnya lunas. Gitu. Karena kalau utang itu sangkutan sama orang. Gitu. Maka kita berupaya untuk tidak punya utang, bebas utang. Justru kita berharap kita yang ngasih utang orang. Karena kita ngasih utang orang itu sedekah, terhitung kalau sudah utang 2 kali. Utang pertama masih dihitung utang biasa, tapi kalau kita ngasih utang kedua kalinya itu dihitung sedekah. Cuma cara berpikir kita itu sudah terlanjur kapitalis. Kita terpengaruh sama bank. Pokoknya ngasih utang orang, mau keluarga, mau teman, jangan lupa pakai bunga ya, pakai bunga. Gitu. Jadi kalau ngutang 1 juta, kembalikan 1.100.000. Gitu. Atau 1.050.000 ada bunganya. Cara berpikir kita itu selalu berpikir keuntungan. Gitu, berpikir keuntungan. Kasih pegang sawah, nanti sawahnya saya pegang ya. Bisa kasih utang 10 ringgit. Tiap panen kasih saya berasnya sekian. Itu pikirannya selalu dapat untung dari utang. Padahal dalam Islam kita ngasih utang itu karena membantu saudara kita. Nabi menjanjikan siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya nanti di hari kiamat. Siapa yang menolong saudaranya di dunia, Allah akan menolong nanti di hari kiamat. Seperti itu. Tapi ini sebagian orang berpikir, wah saya tidak dapat untung dong Ustaz kalau begitu. Gitu. Ya kan kita menolong orang. Gitu. Nah, al-gharimin, orang yang berutang ini juga berhak terima zakat. Kemudian berikutnya yang ke-7, fa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nah, fi sabilillah ini maknanya spesifik. Yang dimaksud adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kaum muslimin Palestina, itu fi sabilillah itu. Kaum muslimin Rohingya, itu fi sabilillah karena mereka itu diperangi, membela, melawan karena agama mereka, karena keyakinan mereka. Ya. Cuma ulama kontemporer itu meluaskan makna fisabilillah. Dia menyebut juga guru-guru pesantren di pedalaman, dai-dai di pedalaman itu fisabilillah semua. Itu bukan fisabilillah. Karena fisabilillah itu maknanya kembali pada makna istilah, makna fikih, bukan makna bahasa. Kalau fisabilillah ya memang makna bahasa di jalan Allah. Semuanya juga di jalan Allah. Dakwah di pedalaman itu di jalan Allah juga. Ya, bangun masjid itu jalan Allah juga. Tapi bukan itu makna yang dipakai, makna fikih, makna istilah. Kan makna itu ada 2 memang, istilah dan bahasa. Sama dengan sholat. Apa itu sholat? Sholat itu kalau makna bahasa artinya berdoa. Tapi apa iya kita katakan kalau orang ini sudah sholat maghrib dia berdoa saja.
sholat maghrib? Kan tidak, karena itu makna bahasa. Kalau cuma sholat itu as-sholah itu artinya berdoa. Ya, masa ada orang berdoa terus kita bilang dia sudah sholat? Kan tidak, karena yang dipakai itu makna istilah. Ada memang kadang-kadang kita pakai makna bahasa, tapi kalau pembahasan fikih harus pakai makna istilah. Tidak boleh pakai makna bahasa. Maka fisabilillah itu adalah orang yang berperang kaum muslim Palestina, itu bisa dikasih. Kirim bantuan ke Palestina dari zakat. Itu bisa. Karena memang mereka itu berperang, mereka itu diperangi tiap hari oleh Yahudi Israel karena mereka membela agama mereka. Dan bayangkan Pak, Palestina itu sudah puluhan tahun dijajah sama Israel, tapi mereka tidak pernah habis rakyatnya. Ya, karena memang di sana banyak karomah. Waktu tahun 2010 Gaza dibombardir selama 2 minggu, lebih dari 1.500 orang meninggal dunia. Itu pada saat yang sama sekitar 800 bayi lahir dalam tempo 2 minggu itu. Karena ibu-ibu itu melahirkan sampai 7 orang bayinya lahir. Gitu ya. Jadi Allah ganti nyawa-nyawa yang mati itu, diganti Allah dengan nyawa-nyawa yang banyak lagi. Gitu. Itu fisabilillah. Kemudian yang terakhir wabnis sabil, musafir yang kehabisan bekal. Ya, musafir yang kehabisan bekal ini juga berhak mendapatkan zakat. Mungkin seperti apa ya? Imigran-imigran itu, banyak imigran yang tinggal di sini ya. Di Perintis juga saya banyak imigran. Imigran dari mana itu mereka disebut musafir bin sabil. Kecuali mereka sudah niat tinggal di sini, maka mereka disebut mukim. Tapi kalau mereka itu masih sementara tinggalnya, maka mereka itu ibnu sabil. Habis uang mereka tidak ada untuk makan, maka mereka berhak mendapat zakat. Ya. Inilah 8 golongan penerima zakat. Tapi memang Imam Malik, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu berpendapat zakat fitrah khusus untuk fakir miskin saja. Ya, karena Nabi mengatakan ugnuhum 'anis su'al fi hadzal yaum. Perkaya mereka fakir miskin dengan zakat kalian pada hari lebaran, pada hari ini. Demikian pembahasan zakat fitrah.